Lisan, iya sampai masih lisan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ma'asul lisani, maksiatnya lisan, lidah. Katsiratun aidan, banyak juga. Maksiatnya lidah itu banyak sekali. Ma'asul lisan katsiratun aidan. Seperti apa di sini? Mithlul ghibah, seperti contohnya ghibah. Lisan itu dikatakan jirmuha shaghir wa jurmuha kabir. Jirmuha bentuknya kecil. Jirmun itu bentuk. Wa jurmuha dan dosanya, kesalahannya kabir, besar. Lidah itu bentuknya kecil, jirmun bentuk, wa jurmun dan dosanya kabir, besar. Itu lidah. Bahkan dikatakan wala yakubun nas finnar ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Kebanyakan orang-orang terpreset ke neraka, masuk ke jurang neraka gara-gara lidah, itu lisan. Makanya Allah membuat bainal adras wasyafatain ta'kidan li sauniha. Kata Habib Abdullah Al-Idrus, Allah sampai menjaga lisan ini pakai gigi. Setelah gigi mulut, pengamanannya dua lapis. Lewati mulut, di dalamnya masih ada gigi untuk jaga lisan. Lisauniha, semua gunanya untuk jaga lisan. Karena lidah ini bisa melukai hati seseorang, bisa melukai seseorang jauh lebih dalam dan lebih besar, lebih menyakitkan daripada luka yang ditimbulkan oleh pedang. Luka sama pedang terus bisa disembuhin 1 bulan 2 bulan. Tapi ada kesalahan yang dilukai oleh lisan 1 tahun 2 tahun belum sembuh juga. Itu lisan. Hakala Sayyidina Luqman Al-Hakim pernah sama tuannya dikasih syah, dikasih kambing. Tuannya Imam Luqman Al-Hakim dikasih kambing, kemudian sembelih Luqman dan bawakan kepadaku daging yang paling bagus dari kambing ini. Akhirnya yang dibawa 2. Yang dibawa 2. Apa 2 itu? Al-qalbu wal lisan. Hati sama lidah. Sudah dimakan. Oh, berarti ini yang paling baik. Dari anggota badan kita juga yang paling baik adalah hati sama lidah. Terus balik. Setelah beberapa hari balik lagi. Bawa kambing lagi. Luqman, potong. Sekarang bawakan kepadaku daging terjelek di kambing ini. Yang dibawa apa? Sama ternyata yang dibawa hati sama lidah. Kalau 2 ini sudah jelek semuanya anggota badannya. Tapi kalau dua barang ini bagus, baik, maka seluruh anggota badannya juga akan menjadi baik. Nabi Isa alaihissalam pernah bersama santri-santrinya yang disebut Hawariyun. Nabi Isa punya santri Hawariyun disebutnya. Ketika melewati salah satu bangkainya anjing, kemudian Hawariyun berkata, sahabat-sahabat atau santri-santrinya Nabi Isa, pengawal setianya Nabi Isa itu bilang, "Ma anta nari hal hadzal kalb." Kan sudah jadi bangkai. Baunya anjing ini, baunya bau. Sudah jadi bangkai. Tidak dikubur. Nabi Isa terus lihat anjing itu. Kemudian apa yang dikatakan? Ma asyadda bayada asnani. Oh, Masya Allah, alangkah putihnya giginya.
adakah putihnya giginya. Diajarin sama Nabi Isa, kalau melihat sesuatu sebutlah yang baik-baik, tidak usah ngurus yang jelek-jelek. Sahabatnya, santrinya kan ngurusnya bau yang jelek langsung. Nabi Isa ketika melihat sesuatu, apa yang baik? Yang baik yang disebut, yang dikeluarkan oleh lisannya adalah yang baik, tidak mau mengeluarkan sesuatu yang buruk. Orang baik gitu, yang diucapkan baik. Tandanya orang baik tidak berucap kecuali yang baik. Hakala. Nabi Isa yang disebutin. Oh, putihnya, kelebihannya, dicari kelebihannya apa ya ini ya? Oh, kelebihannya ini disebut. Karena setiap makhluk memiliki kelebihan, memiliki kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Hakala. Naam. Apalagi baginda Nabi pernah bersabda, man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta yaf'alah. Siapa yang sampai berani mengejek saudaranya karena kesalahan atau kejelekan yang dimiliki oleh dia, lam yamut hatta yaf'alah, dia tidak akan mati kecuali akan kejadian sama dia. Tidak akan mati kecuali akan kejadian sama dia. Imam Ali dengar hadis ini, kemudian beliau tidak pernah melihat ada orang hamil, ngejek aja orang hamil tidak mau, takut. Kenapa? Lau ayyartu imra'atan bil habl la khasyitu an ahbul. Kalau saya ngejek orang dengan kehamilannya, saya takut saya nanti hamil. Padahal laki-laki. Ya karena yakinnya tinggi, mentok. Kalau baginda Nabi bilang kayak gini, ya sudah pasti jadi kayak gini. Kalau baginda Nabi berkata seperti ini, ya sudah pasti akan terjadi seperti ini. Tidak ada yang mustahil kepada Allah. Kata saya takut ngejek orang hamil karena takutnya nanti saya malah yang hamil. Kata dari segi zahir kan jelek hamil itu, besar perutnya, jalan begini. Kata apalagi ya sembarang lah, banyak. Imam Ali takut. Kata di dalam kitab Haqaiq juga Nabi Nuh pernah kedatangan anjing. Ada anjing masuk ke rumahnya Nabi Nuh. Ternyata anjing ini punya 4 mata. Kan biasanya ada 2, ini 4 matanya. Akhirnya kata Nabi Nuh, ya jeleknya kalau 4 mata. Ketika ngomong jelek kayak gitu, kambingnya dibuat bisa ngomong sama Allah. Atu'ayyibu 'ala sin'ah. Apakah kamu mengejek kepada makhluk yang sudah diciptakan sama Allah, atau kamu mengejek yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Bisa ngomong kayak gitu. Falau kana al-amru ilayya lam akun kalban. Ingat, kalau urusannya diberikan kepadaku, artinya ikhtiarnya aku disuruh milih. Kalau aku disuruh milih, ana tidak bakal milih jadi anjing, bakal milih jadi manusia. Tapi enggak, ana cuma nerima sama Allah dijadikan anjing. Iya ya Rob, enggak Gusti, nerima. Salah ana nerima dengan ketentuannya Allah. Iya enggak. Tapi kalau kamu sampai ngejek Allah Subhanahu wa taala, fa huwal ladzi la yalhaquhu aib. Ingat, kalau kamu umpamanya ngejek Allah taala, loh, Allah kok buat makhluk jelek kayak gini sih? Allah itu tidak ada aibnya. Allah tidak menciptakan sesuatu kecuali ada manfaatnya. Setelah dengar anjing ngomong kayak gini, langsung teriak Nabi Nuh, nangis. Astagfirullah wa yanuh. Yabki wa yanuh. Nangis sampai sesenggukan. Ya Allah, ya Allah. Hakala.
Itu juga yang dikatakan oleh sebagian ulama asal usul disebut Nabiullah Nuh. Nuh itu artinya sesenggukan. Hakadha. Ya Nuh, yabki wa ya Nuh. Naam. Sudah. Ma'asul lisan itu maksiatnya lidah. Kalau sudah bahas maksiatnya lidah, maka ingat ceritanya satu. Nah, Sayyidina Luqman yang disuruh nyembelih kambing. Satu. Yang paling penting itu sudah Sayyidina Luqman. Baru untuk tambahan ceritanya Nabi Allah Isa dan juga ceritanya Nabi Allah Nuh. Nah, halas, cukup. Sekarang masuk kita. Apa yang diutamakan atau dibahas pertama oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ma'asul lisan katsiratun aidan. Maksiatnya lidah itu banyak banget. Yang dibahas pertama mithlul ghibah, seperti contohnya ghibah. Apa itu ghibah? Wahia, yaitu zikruka, penyebutanmu, akhaka, kepada saudaramu, al-muslim, yang muslim, bima yakrah, dengan sesuatu yang dia tidak suka, apapun itu. Wa in kunta shadiqan, dan memang kamu itu benar, ada kejelekan itu memang beneran ada. Tapi tidak harus kejelekan. Pokoknya tidak suka dengan sesuatu kemudian disebutin, kata para ulama ini ghibah. Ini namanya ghibah. Walaupun baik, seperti contohnya juara satu disebut-sebut sama temannya, dia tidak suka dan disebut di belakangnya, masuk ghibah. Ada sebagian sampai mengatakan seperti itu ghibah. Tapi muktamad ghibah itu adalah mengatakan sesuatu atau aib yang ada di dalam saudaranya yang muslim. Hakadha. Wa in kunta shadiqan, dan memang harus ada. Baginda Nabi pernah bersabda, atadruna mal ghibah, kalian tahu apa itu ghibah? Para sahabat bilang, Allah wa rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Dijawab oleh baginda Nabi, dzikruka akhaka bima yakrah, penyebutanmu kepada saudaramu dengan apa yang dia tidak suka. Kemudian ada yang nanya, afara'aita in kana fi akhi ma'gul, baginda Nabi, kalau memang kejelekannya ada di saudaraku, gimana? Dijawab oleh baginda Nabi, in kana fi ma taqul faqad igtabta, kalau memang kejelekan itu ada di saudaramu, itu namanya ghibah. Kamu sudah menggibah dia. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Tapi kalau umpamanya aib itu tidak ada, berarti kamu sudah menfitnah dia, difitnah. Orang baik dibilang orang jelek. Orang ilmunya sudah bersanad dibilang sesat. Oh, sesat menyesatkan itu. Padahal pada ilmunya, kalau ngomong pakai ilmu. Dan yang namanya ilmu itu ada gurunya, belajar dari guru, gurunya belajar dari guru, guru-gurunya belajar dari gurunya, terus sampai nyambung ke baginda Rasulullah. Itu ilmu. Hakadha. Gampang fitnah sekarang. Tidak cocok sama masyarakat, langsung oh fitnah itu, oh anu itu jelek itu, langsung sesat itu. Difitnah. Ala kulli hal, fitnah itu kalau kejelekan itu tidak ada, diada-adain. Tapi kalau memang beneran ada, namanya ghibah, dan itu pun juga hukumnya haram, termasuk maksiat. Jangan ijma' semua para ulama, al-ghibatu haram. Ghibah itu hukumnya haram, bahkan dikatakan innaha kabirah. Ghibah itu termasuk dari dosa besar. Akala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang
yang lain. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang di antara kalian suka untuk makan daging saudaranya yang bangkai? Fakarihtumu, pasti kalian tidak suka. Hakala, sama kayak makan bangkai orang yang ghibah itu. Kalau sudah bahas ghibah, ingat sama kejadian baginda Nabi. Perlu berdiri. Kejadian di baginda Nabi, ada 2 orang perempuan yang puasa sampai lapar sekali, kayak mau mati. Akhirnya ngirim utusan ke baginda Nabi, minta izin untuk buka puasa, untuk batalin puasa. Akhirnya sama baginda Nabi dikirim apa? Sama baginda Nabi malah datang terus dikasih qadah, dikasih wadah. Baginda Nabi kemudian bersabda, kullahuma, bilang sama keduanya, qi'a fihi ma akaltuma, ayo muntahkan apa yang kalian makan. Setelah baginda Nabi bilang kayak gitu, taruh wadahnya, muntah dua-duanya, sampai setengah wadah, setengah bak. Setelah itu dikasih ke satunya, muntah juga setengah bak, full 1 bak. Akhirnya apa kata baginda Nabi? Oh, orang-orang heran, loh kan puasa, kok bisa muntah? Enggak, kalau makan enggak mungkin ini, enggak mungkin. Puasa beneran, kok bisa muntah banyak kayak gini? Dan yang dimuntahin darah, murni darah, darah semua yang dimuntahin. Bukan pas kasih jagung, tempe, enggak. Darah semua yang dimuntahin. Apa kata baginda Nabi? Keduanya berpuasa dari apa baginda Nabi? Keduanya berpuasa dari apa yang menahan diri dari makanan yang halal. Tapi keduanya sudah makan apa yang diharamkan oleh Allah. Mereka keduanya sudah makan atau berbuka, batalin puasanya dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Loh, gimana itu baginda Nabi? Dijelasin sama baginda Nabi. Qa'adat ilal ukhra. Perempuan satunya sengaja duduk dengan perempuan satunya, ja'alata taghtabanin nas. Mulai menggibah orang-orang ngomongin. Tahu info baru enggak? Kabar baru enggak? Tahu info baru? Itu ya. Kemarin gini loh. Dia melakukan kayak gini. Waduh, sudah. Itu yang kata baginda Nabi, hadza ma akalata min luhumihim, dan ini darah yang sudah dimuntahkan adalah daging yang mereka makan dari saudara-saudara mereka. Kalau bahas ghibah, ingat sama cerita ini. Akal. Paham ya? Nah, sudah. Kemudian selanjutnya wan namimah. Maksiat lisan yang selanjutnya adalah an-namimah, adu domba, an-namimah. An-namimah itu adu domba. Apa itu adu domba? Menyebarkan kebencian. Itu an-namimah. Membuat salah satu orang benci dengan orang lain, dan satunya juga dibuat benci sama yang lain. Jangan ya, an-namimah. Baginda Nabi bersabda, itu yang di bawah itu, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk ke surga orang yang mengadu domba. Akalam. An-namam. Kalau bahas masalah adu domba, ingat sama Nabi Musa. Nabi Musa pernah 3 hari minta hujan ke Allah, tidak dikasih. 3 hari minta hujan ke Allah, tidak dikasih, tidak diturunin hujan. Akhirnya Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, Musa, tidak usah capek-capek, anak tetap tidak bakal ngasih hujan. Kenapa? Karena di antara kalian ada namam, orang yang suka mengadu domba, orang yang suka menyebar kebencian, membuat orang lain benci dengan yang lainnya.
Akhirnya Nabi Musa bilang, siapa itu ya Allah? Kasih tahu siapa itu. Tak keluarin dari desaku. Apa jawabannya Allah? Musa, saya ini yang melarang kalian untuk menyebarkan kebencian. Loh, kalau saya bilang siapa dia, ya berarti saya yang menyebarkan kebencian. Saya yang nemang. Loh, masa saya melarang sesuatu dan saya melakukannya? Enggak akan anak kasih tahu siapa dia. Akhirnya Nabi Musa langsung teriak, tubu kullukum anin namimah. Yang suka nyebar kebencian, tobat. Semuanya tobat dari dosa namimah. Akhirnya tobat semuanya, tobat. Setelah tobat semuanya, langsung fasuku fis-sa'ah. Kemudian langsung dikasih hujan sama Allah. Ini juga salah satu dalil bahwasanya kalau baca istighfar itu ingat sama dosanya. Kalau cuma sekedar istighfar tapi tidak ingat sama dosanya, dosa yang sering dilakukan itu yang tidak diistighfari, cuma istighfar secara ijmal, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu tidak bisa menghapus dosa yang khusus itu yang sudah dilakukan. Yang juga menjadi dalil suruh tobat dari dosa namimah. Taubat semuanya. Astagfirullah, minta ampun ya Allah, saya pernah menyebarkan kebencian, membuat orang benci kepada ini, membuat orang benci kepada ini, membuat orang benci. Astagfirullah, saya taubat ya Allah, taubat ya Allah. Semuanya taubat, langsung diturunin hujan. Jadi kalau istighfar, ingat ketika baca istighfar, ketika taubat, ketika ngucapin ya Allah, ya Allah, ketika ngucapin Allah, Allah, itu ingat sama dosanya, sama kesalahannya. Oh, saya pernah nyongkot aki muhib, astagfirullah, ya Allah, muhib sebaliknya, ya Allah, seborana Gusti ana mak ngeremeaki ke agil. Ya Allah, kesemua maaf ya Allah, saya pernah ngeremehin ini. Saya menganggap orang ini adalah orang jelek, ada di bawahnya anak. Istighfar itu. Tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Dosa itu. Remehin orang dosa. Enggak ada. Jelek, kejelekan di hati. Merasa lebih baik. Sombong, merasa lebih besar dari orang lain. Jangan. An-namimah. Kemudian selanjutnya al-kadzib, dusta atau bohong. Maksiat lisan yang selanjutnya adalah bohong. Jangan sampai bohong ya. Ismul kadzib azim. Dosanya bohong itu besar. Bahkan dikatakan dalam Al-Qur'an, innama yaftaril kadziba alladzina la yu'minuna biayatillah. Orang yang melakukan dusta, orang yang melakukan kebohongan adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayatnya Allah. Jangan jangan sampai ya. Naam, al-kadzib, dusta atau bohong. Kemudian selanjutnya maksiat lisan, asyatmu, wasabbu, wal-la'nu, semuanya artinya ngejek. Cuma bedanya asyatmu ngejek untuk menghilangkan kehormatannya orang. Ngejek di dalam kehormatannya. Wasabbu, kemudian sab itu ngejek dengan sesuatu yang kekurangan. Seperti keler. Nah, itu ngejek kan kekurangan. Pentet. Atau celeng. Dicari kekurangannya terus diucapkan. Itu namanya ngejek. Wal-la'nu wa ghairuha. Dan kemudian maksiat lisan yang selanjutnya adalah melaknat.
kamu terlaknat. Oh, tidak boleh. Tidak boleh ngomong kayak gitu. Tidak boleh melaknat kecuali yang sudah pasti dia matinya su'ul khotimah. Selama matinya tidak su'ul khotimah tidak boleh. Haram melaknat siapapun. Tidak boleh melaknat. Mau melaknat hewan atau bahkan melaknat jimat barang mati. Tidak boleh. Al-ibad mengatakan laknatullah alaik, semoga Allah melaknat kamu, itu laknat. Tidak boleh. Innal la'anin la yakunu syufa'a wala syuhada yaumil qiyamah. Orang yang suka melaknat mereka tidak akan menjadi ahli syafaat atau syuhada nanti di hari kiamat. Ghairiha dan yang selainnya. Aslinya masih banyak. Kan sudah dikatakan di awal. Maksiatnya lisan itu banyak. Cuma disebutkan yang paling penting. Ma'asul ain, maksiatnya mata akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga kita dijaga dari dosa-dosa ini, dikasih hidayah, taufik untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan lewat lidah ini. Ya Allah bitaufik hatta nafiq al-haq khairul rafiq bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha fatub alaina tauba tazul li kulli hauba wa zulana al-awrati wa aminir waghfir li walidina rabbi wa mauludina wa lali wal imani wa sairil jiratin aw suhba wal muslimina ajma'in ya rabbi Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa lagi di live yang berikutnya. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta